Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di sini kita masih membahas di seputar P3K Guru tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, admin akan membahas ya terkait dengan banyaknya pertanyaan ya dari teman-teman di seputar P3K khususnya nanti di tahap 2 ya teman-teman ya. Jadi masih banyak sekali yang menanyakan terkait di tahap 2 ya. Salah satunya adalah apakah bisakah ya daftar di kota atau kabupaten lain. Terus misalkan daftar di beda jenjang ya, misalkan dari SMP ke SMA ataupun ke SMK, atau SD ke SMP ataupun sebaliknya ya. Jadi teman-teman yang SMA atau SMK, misalkan dia mau daftar di SMP atau SD ya dengan catatan masih linear ya, nanti kita akan membahas terkait itu. Atau mungkin juga teman-teman bisakah mendaftar di luar provinsi ya, di dalam ataupun di luar provinsi ya, apakah bisa, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut teman-teman ya. Banyaknya sekali banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Oke teman-teman, sebelumnya ya, jadi bagi teman-teman seperti biasa ya, bagi kalian ya yang mungkin baru bergabung di channel ini atau baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, kita akan membahas teman-teman terkait dengan P3K untuk tahap 2 ya. Jadi perlu diingat teman-teman, untuk tahap 2 ini nanti ya dibuka bagi teman-teman atau masih diberi kesempatan ya bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 ya. Baik itu guru honorer di negeri maupun teman-teman kategori 2. Ya, berikutnya ada guru swasta ya. Nanti guru-guru swasta itu juga dia nanti bisa ikut di tahap 2. Yang berikutnya terakhir adalah lulusan PPG teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah lulus PPG ya, ketika dia tidak mengajar dan ingin mendaftar atau ingin mengikuti tahap 2 itu bisa. Tapi yang perlu kita sampaikan teman-teman bahwa di sini tidak ada pendaftaran ulang ya. Jadi pendaftaran itu sudah ditutup sekitar bulan Juni kemarin ya, waktu pembuatan akun di SSCN sampai dengan resume ya. Jadi tidak ada pendaftaran. Nanti teman-teman tinggal memilih formasi saja. Nah, berikutnya teman-teman, apakah teman-teman itu sebagai guru PAUD ya, TK, SD atau SMP? Yang berikutnya apakah teman-teman itu guru SMA, SMK atau SLB? Nah, apakah teman-teman itu mau mendaftar di luar kota ya, atau di luar kabupaten, ataupun teman-teman itu mau mendaftar di luar provinsi? Nah, itu bisa apa tidak? Nah, nanti kita akan membahasnya. Oke. Yang pertama kita awali teman-teman dari jadwalnya ya. Jadi jadwalnya seperti yang sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya terkait dengan jadwal seleksi tahap 2 ya. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa untuk tahap 2 teman-teman itu dimulai ya untuk pemilihan formasinya ya. Pengumuman dan pemilihan formasi itu tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Nah, sekarang kita fokus ke pembahasan kita ya, apakah teman-teman itu bisa, misalkan dia guru SD ya, dia mau mendaftar di SMP ya, ataupun dia guru SMP ya, misalkan dia mau mendaftar di SMA atau SMK, itu bisa apa tidak ya pada tahap 2 ini. Nah, kita cek dulu teman-teman dari sini ya. Dari sini kita cek teman-teman dari Pak Abi Ridwan ya, atau Pak Muhammad Ridwan teman-teman. Di sini beliau menyampaikan teman-teman ya. Di sini ada pertanyaan ya. Izin bertanya Pak, bukannya di regulasi P3K ya untuk lintas instansi itu berlaku di tahap 3 ya, apakah akan ada perubahan regulasi sehingga tahap 2 sudah bisa lintas instansi Pak? Terima kasih. Nah, di sini teman-teman, jadi artinya apakah nanti ada perubahan ya atau regulasi di tahap 2 ya. Jadi yang bersangkutan ini dia bertanya apakah di tahap 2 itu sudah bisa lintas instansi ya. Oke. Nah, jawabannya coba kita cek sama-sama teman-teman ya. Di tahap 2 ini ya, guru PAUD ya, guru PAUD TK, SD, SMP ya, itu bisa pilih lokasi di kabupaten atau kota yang sama dengan domisili ya. Yang kedua, guru SMA, SMK bisa pilih sekolah di kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama dengan domisili. Nah, di sini
Pasal 33 Permen PAN RB ya nomor 28 tahun 2021 ya. Robot ya? Enggak juga ya. Nanti sistem SSCASN yang akan membimbing. Nah, oke. Coba kita analisa dulu teman-teman ya. Jadi yang dimaksud Pak Abi Ridwan ini ya untuk tahap 2. Jadi sebelumnya kita flashback dulu ya teman-teman ya, bahwa di sini ada dua kelompok teman-teman ya. Ada dua kelompok naungan ya. Jadi artinya ada dua kelompok apa ya, istilahnya penanganan dinas ya, atau di bawah naungan dinasnya. Ini ada dua kelompok yang berbeda ya. Yang pertama adalah guru PAUD ya, TK, SD dan SMP ya. Ini dia berada di wilayah kabupaten atau kota. Nah, dia ini wewenangnya adalah berada di kabupaten atau kota ya, teman-teman tentunya sudah paham. Yang kedua teman-teman, guru SMA atau SMK dan juga SLB ya, ini kurang satu SLB, itu dia berada di bawah naungan provinsi ya. Tentunya teman-teman sudah paham ya bahwa di sini ada dua kelompok dalam naungan ya. Misalkan kalau kita cek di sini teman-teman, di sini ya, jadi tidak ada aturan perubahan ya. Perlu diingat bahwa TK, SD, SMP ya itu regulasinya di kabupaten atau kota ya. Jadi boleh melamar di sekolah manapun selama dalam satu kota atau kabupaten dan sesuai kualifikasi. Di sini SMA atau SMK itu regulasinya provinsi ya. Jadi boleh melamar di SMA atau SMK manapun selama dalam satu provinsi dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Oke, sedikit kita jelaskan kembali teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman sudah paham ya bahwa di sini untuk tahap 2 ya, di sini untuk tahap 2 teman-teman nanti yang berada di PAUD, TK, SD dan SMP itu bisa memilih di kabupaten atau lokasi yang sesuai dengan domisili. Domisili di sini teman-teman yang dimaksud adalah, kalau kita pahami ya, di sini adalah domisili dari sekolahnya ya. Jadi bukan teman-teman itu berada di misalkan di sekolah A atau B ya. Jadi yang dipahami di sini adalah domisili. Itu bagi teman-teman yang sudah mengajar ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang berada atau yang masih lulusan PPG, itu dia memang yang digunakan adalah alamat domisilinya. Ya, nanti kita lihat di pasal 33 Permen PAN nomor 28 tahun 2021 ya. Jadi kalau kita pahami teman-teman di sini domisili ya, itu kalau yang teman-teman sudah mengajar itu adalah domisili di mana lokasi sekolahnya berada. Ya. Tetapi kalau guru ini ya sama ya, jadi ini dengan ini sama ya, guru SMA atau SMK itu sama. Jadi dia di mana lokasinya sekolah itu berada ya, di kabupaten atau kota mana. Nah, tapi dalam guru SMA atau SMK, dia bisa memilih kabupaten atau kota lain dalam provinsi ya, misalkan Jawa Timur misalkan. Maka dia bisa memilih kabupaten atau kota lain. Ya, misalkan kalian berada di sekolah misalkan kota Surabaya ya, teman-teman bisa ya, misalkan milih di Malang, di Bojonegoro ataupun yang lainnya. Tetapi kalau di guru-guru PAUD, TK, SD dan SMP ini tidak bisa. Ya, dia harus berada di kabupaten atau kotanya. Misalkan dia berada di SMP kota ya, misalkan SMPN 1 Kota Malang ya. Berarti dia nanti akan bisa memilih di sekolah-sekolah kota. Ya, karena di sini di kabupaten atau kota yang sama ya, yang sama dengan domisili. Jadi artinya domisili sekolahnya. Tapi bagi teman-teman yang PPG ya, sekali lagi bagi teman-teman yang PPG itu disesuaikan dengan lokasi atau domisilinya. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek di pasal 33 Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Oke ya. Kita cek teman-teman di sini ya. Oke ya, di sini kita lihat Permen PAN nomor 28 tahun 2021 ya. Di sini tentang pengadaan P3K guru. Oke, kita langsung masuk saja di sini. Seleksi kompetensi 2 pasal 33 ya, sesuai yang disampaikan Pak Muhammad Ridwan ya. Di sini untuk pelamar di tahap 2 sudah jelas ya teman-teman ya. Teman-teman yang tidak lolos di tahap 1, berikutnya adalah guru-guru yang di sekolah swasta dan juga bagi teman-teman lulusan PPG. Ya, yang ini pelamar dapat pelamar sebagai dimaksud pada huruf 1 ya, huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Jadi memilih kebutuhan ulang. Jadi semuanya ya nanti akan memilih kebutuhan ulang ya. Jadi bukan melakukan pendaftaran tetapi memilih formasi ulang. Yang kedua adalah pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D yang melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya. Jadi ini untuk teman-teman guru swasta dan juga lulusan PPG ya, karena dia ketika mendaftar dia belum bisa memilih formasi. Ya, karena formasi masih difokuskan ke tenaga honorer kategori 2 dan juga untuk teman-teman yang berada di sekolah negeri. Oke. Sekarang kita fokus di poin 4.
Ya, di sini kita fokus. Pelamar sebagai dimaksud pada S1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ya, bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, nah berarti PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD ya, atau sekolah menengah pertama. Nah, ini teman-teman ya. Kita ambil kuncinya teman-teman ya. Atau sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut. Ya, jadi teman-teman misalkan di sekolah dasar SMP ya, dia bisa melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut. Jadi artinya di sini teman-teman yang SD ke SMP ya, atau SMP ke SD ini bisa, atau mungkin taman kanak-kanak bisa. Tapi dengan catatan teman-teman harus sesuai dengan linier ya, baik itu sertifikat pendidiknya atau ijazah S1-nya ya, harus linier. Ya. Jadi melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut. Nah, di wilayah ini teman-teman ya, kabupaten atau kota. Jadi milih. Teman-teman berada di wilayah kabupaten atau kota, tempat pelamar mengajar. Jadi poinnya di sini teman-teman. Ya, jadi poinnya di sini. Ya, sekali lagi, jadi dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar. Ya. Jadi ketika teman-teman jadi yang sudah mengajar itu di kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar seperti yang sudah kita jelaskan. Misalkan di kota misalkan SMPN 1 Malang misalkan ya, berarti dia juga tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi artinya yang linier. Bisa dipahami teman-teman ya. Untuk PAUD, TK, SD, SMP yaitu dia bisa memilih di mana kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Oke, berikutnya ya. Bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas ya, jadi SMA, sekolah kejuruan atau SMK atau sekolah luar biasa atau SLB. Dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut ya, jadi dia bisa memilih ya, misalkan ke SMA atau ke SMK ya, atau mungkin ke SLB ya, di wilayah provinsi ya, di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar ya, misalkan dia di wilayah misalkan Kabupaten Malang ya, dia kan di wilayah provinsi Jawa Timur ya, dia berada di Malang, dia nanti bisa ya, misalkan di Bojonegoro ya, misalkan dia di Tuban ya, dia bisa ya. Tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi untuk TK, PAUD ya, SD, SMP itu di kabupaten atau kota di mana tempat pelamar mengajar. Kalau di SMA, SMK ya, SLB ya, dia bisa memilih kabupaten atau kota lain ya dalam wilayah provinsi ya, di mana tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik ataupun dengan kualifikasi pendidikannya ya. Yang poin C ini sama. Sekarang kita fokus ke poin D teman-teman. Ini karena yang dimaksud di sini ada domisili ya. Selain domisili sekolah ya, selain domisili sekolah di sini ada domisili tempat pelamar ya. Bagi pelamar pada kriteria ayat 1 huruf D ya, huruf 1D itu adalah teman-teman lulusan PPG ya. Pasal 33 1D ya, lulusan PPG. Nah, untuk lulusan PPG teman-teman dapat memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar ya. Jadi domisili pelamar. Jadi domisili pelamarnya itu di mana, dia akan dilihat di ketika teman-teman mendaftar di akun SSCASN. Di situ akan kelihatan teman-teman itu domisilinya di mana. Ya. Sama ya. Dan sertifikat pendidik ya, sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi tetap sama ya teman-teman, harus linier sesuai dengan sertifikat pendidiknya atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mau ikut di tahap 2, bagi guru PAUD, TK, SD, SMP ya, itu bisa memilih di kabupaten atau kota yang sama ya dengan domisili. Bagi guru SMA atau SMK atau SLB ya, bisa pilih sekolah di kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama dengan domisili ya. Misalkan tadi sudah kita jelaskan ya, di Permen PAN RB-nya juga sudah kita bahas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin selama ini yang masih bingung ya, nanti bisa bisa lebih memahami ya.
Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Semoga bisa dipahami. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas masih di seputar P3K Guru. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.